Jawab cepat. Oke. Waktunya 3 detik. Siap. Pilih hangout bareng teman atau pacar? Pacar. Karena dibayarin. Menurutku. Perkenalan mulu. Action. Belum. Halo, perkenalkan, aku Mary. Ulang nggak mau. Hai, gue Riza, TikTok spesialis di investasiku. Halo, saya Jaya. Hai, gue Anwar. Hai, gue Abdi. Nah, gue sering catet. Nama aku Bunga, as an internship di sini. Halo, nama gue Geral. Halo, nama gue Raisya, RM Investasiku. Halo, nama gue Sandi. Menurut lu hangout itu sebuah keharusan nggak sih? Menurutku nggak keharusan tapi perlu. Tergantung orangnya, introvert atau extrovert. Harus dong, biar work-life balance. Harus sih. Hangout harus. Harus sih. Harus. Hangout itu sebenarnya kebutuhan ya. Jadi untuk kita refreshing lah, sesekali healing gitu. Nggak tahu. Enggak sih. Kalau gue extrovert, jadi gue harus nongkrong dan hangout. Kalau misalkan gue sendiri, kalau misalkan gue bisa membuat rumah gue seperti di kafe-kafe impian, ya gue lebih memilih untuk di rumah. Ya, biar nggak stres aja. Harus. Karena tergantung. Harus sih supaya pikiran lu tuh fresh lagi aja gitu setiap habis hangout. Biar nggak stres. Karena kita nggak boleh terlalu sibuk bekerja, nggak boleh terlalu sibuk pusing. Kita harus sedikit-sedikit, kalau udah pusing harus hangout, biar nggak stres. Biasanya kapan lu hangout? Gue hangout biasanya itu weekend dan Jumat malam. Gue nggak bisa kalau nggak TGIF. Thanks God, it's Friday. Weekend. Ya pas libur. Hangout tuh kan ada cabang ya kan? Ngopi, party, main BL kan gitu kan? Nge-mall, belanja ya kan? Biasanya di weekend antara Sabtu atau nggak Minggu, tapi biasanya malam Minggu sih. Biasanya sih Jumat malam ya. Karena kalau weekend gue buat biasa ngomong. Biasanya sih weekend ya? Tiap malam, enggak ada yang gue anak hangout banget, enggak. Sabtu malam, sore malam lah. Hangout yang pasti ketika semuanya udah selesai. Misalkan kayak kerjaan udah selesai, terus kesibukannya udah agak lumayan santai, baru kita hangout. Jangan hangout meninggalkan kerjaan yang masih nunggu banyak, kita malah bikin kerjaannya nggak selesai. Kalau hangout itu ngobrol ya? Biasanya weekend pasti. Waktunya dari pagi lah. Sampai pagi lagi. Sama siapa biasanya lu hangout? Biasanya sama teman-teman gue sih, teman dari kecil lah, biasa kumpul. Sama teman-teman aja tongkrongan. Pacar sih paling, sama teman. Oh, sendiri pasti. Tergantung janjiannya sih. Biasanya kan sama teman-teman gitu kan. Sama pacar, sama teman, sama keluarga. Dibagi-bagi tuh weekend ini sama siapa, weekend depan sama siapa. Di mana tuh biasanya? Biasanya sih di mana aja, yang penting ada kopinya. Tergantung mood. Kalau lagi baru gajian biasanya hangoutnya ke mall. Gue biasanya kalau hangout tuh lari dulu di GBK, habis itu baru ngopi di Cipete, Gandaria, dan Kemang dan sekitarnya. Iya, lebih seringnya sih di kafe. Kalau ke mall itu udah pasti kalau ada yang mau dibeli. Biasanya kalau ya pastinya di tempat makan. Bisa di dalam mall, bisa di luar mall. Makan di food court itu antara di mall atau nggak di street food, biasanya di daerah Jakarta Selatan tuh banyak. Hangout di coffee shop, di tempat-tempat yang lagi hype gitu sih. Kalau dilihat di Instagram kan, ini tempat ini bagus nih, hidden gem gitu. Buat apa sih lu hangout? Buat biar waras gitu, karena kayak hidup itu udah terlalu keras dan gue sebagai orang yang memang coping stres gue adalah bercerita ke orang lain, jadi gue butuh orang lain untuk menjadi pendengar gue gitu. Jadi orang kalau hangout sama gue dia cuma bisa dengar, dia nggak boleh ngomong. Nggak takut gue dihujat, nggak jadi bohong. Ya buat refreshing aja ya, kita sehari-hari kerja, terus juga ya butuh siapa tahu dapat kontak-kontak baru lah.
yang prospek-prospek baru lah. Untuk update kehidupan sih sebenarnya kan. Menurutku hangout itu untuk kesehatan mental dan juga untuk memperluas network. Buat apa ya? Gak tahu gue juga. Apa ya, refreshing aja, cari nuansa baru, lihat kehidupan orang lain. Kadang di Sabtu itu kan masih ada orang yang kerja kan. Buat Hangout tujuannya ya buat emang gue suka aja gitu nongkrong sama teman-teman gue, happy aja gitu kalau hangout. Kayak lu kalau Sabtu di rumah aja bete gitu, jadi ya udah gue hangout. Ya buat merefresh pikiran, jadi dari yang mumet banget kita kasih hangout sedikit supaya lebih segar, jadi nanti kita nggak stres sendiri. buat apa? Gue sih selama ini gue nggak mikirin sih hangout buat apa ya. Gue hangout aja kayak nongkrong hangout yuk. Udah, gue nggak pernah mikirin sih tujuannya untuk apa sebenarnya. Kalau lagi hangout biasanya ngobrolin apa? Semakin dewasa semakin beda sih obrolannya. Dulu waktu kuliah mah ya udah ngobrolin hal-hal yang seru-seru aja gitu, yang asik-asik aja. Kalau sekarang tuh udah ngobrolinnya tuh pekerjaan, gimana cara dapetin duit lebih banyak lagi dari sampingan, terus ke pernikahan, obrolannya udah ke sana sih sekarang. Ya kayak keseharian gitu, kesibukan, terus kayak paling ya Ngobrolin yang dari TikTok sih. Kita kayak dari TikTok, lo tau gak sih di TikTok ada yang gini gitu. Biasanya ngobrolin soal karena saya masih mahasiswa ya, jadi membahasnya masih seputar tugas kuliah kayak gitu. Kalau cewek itu urutannya tuh biasanya pasangan, pekerjaan, sama Nikah. iya ya. Tapi masalahnya temen gue udah punya anak 3, tuh, jadi gue lebih banyak dinasehati. Kalau misalkan sama sendiri, gue juga suka banget ngobrol sama random people gitu, sama orang lain yang gue temuin di jalanan. Misalkan sama kayak tukang dagang, sama tukang parkiran gitu, kayak iseng aja nanya mereka udah berapa lama kerja segala macamnya sih, buat nambah insight aja. Ngobrolin kerjaan sih, kerjaan. Pertama itu politik. Iya, politik lah pasti. Kita harus bahas pemimpin kita kan. Sama biasa ngobrolin ini sih, investasi sih ya, saham, reksadana, sama market update lah. Perkembangan ekonomi dunia, the Fed gimana gitu, biasalah. Daging. Berapa uang yang lo habiskan untuk sekali hangout? Ya paling enggak buat gue sendiri doang 100.000 lah. 75.000 kali ya. 100.000, Around di 50.000. Hampir 70. 100.000 lah maksimal. 100.000 lah. Antara 150 sampai 250. 200 kali ya, 200.000 kali ya. Tergantung lagi. Kalau kata Estrin, tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Kali ngopi bisa habis, kalau berdua bertigaan 200-an. Terus hangout termahal yang pernah lo lakuin? Enggak sih, syukurnya nggak pernah karena emang udah dibudgetin setiap keluar maksimal di berapa gitu. Pernah. Ini karena teman-teman gue tuh status ekonominya semua di atas gue. Jadi gue harus ikutin mereka. Wah, ini yang beneran hangout apa yang off the record nih? Gua pernah habis 14 juta karaoke. Coba nggak tahu tagihannya mungkin salah ya, sampai sebesar gitu. Salah tuh pasti. Salah, bener salah. Gak mungkin sih Salah, kalau bener. karaoke mah. Gue pernah dulu karaoke sama teman-teman gue. Emang karaoke tempatnya fancy ya. Berberapa ya? Berdelapan gitu kalau nggak salah. Pokoknya pas ditagih per orangnya 2,5 juta aja. Karaoke gitu, sama ada inilah sajen-sajen lain. Lu karaoke sama Minggu Tawa. Ada nggak tempat hangout paling berkesan buat lu? Di Kopi Daong. Kalau sekarang kan udah bagus ya, dulu belum bagus-bagus banget. Effort banget ke sana. Di sana kita berempat, berlima naik motoran sampai ada yang bocor bannya. Tapi di sana terobati karena view-nya bagus. Cerita apa? Ada. Baru 2 minggu lalu gue hangout. Jadi sekarang kan di depan Bundaran HI tuh ada halte Transjakarta. Jadi dari situ tuh lo bisa naik ke halte itu. Terus ada kayak deck gitu. Lo bisa nongkrong di deck itu sambil madep ke Bundaran HI.
itu lo bisa dapetin view yang bikin lo sadar ternyata Jakarta tuh bagus gitu. Dengan cost yang cuma 5.000 aja lo bisa nikmatin pemandangan yang sebenarnya oke gitu, nggak harus nge-mall terus. Tempat hangout paling berkesan ada sebenarnya, ini bukan tentang mahalnya, tapi pada saat itu tuh dulu mahal banget, makan fancy sekali. Gue sama teman-teman gue segengan, dan pada saat itu kita ngeluarin sekitar 150.000 buat makan yang waktu itu bisa buat makan 3 hari 4 hari. Tempat hangout paling berkesan sih kalau gue lagi nongkrong di sekitaran kampus gue ya. Karena gue nongkrong sama teman-teman kampus gitu, jadi ketika gue nongkrongnya di sekitar kampus di Ciputat di UIN, gue happy aja gitu, berkesan aja buat gue. Kenapa? Karena nostalgia banget gitu rasanya kalau nongkrong di sekitar sana gitu. CCM, Cibinong City Mall. Wih, gila. Itu sebenarnya sih tempat ngumpul sih. Jadi kita sambil ada yang mau belanja, terus habis itu kita makan di mana gitu. Kayaknya nggak ada yang berkesan amat dah. Balik lagi ke tujuan tadi, kayak gue nggak ada tujuan sih, hangout aja. Jawab cepat. Oke, Waktunya 3 detik. siap. Pilih hangout bareng teman atau pacar? Pacar. Karena kalau sama temen gue setiap hari bisa ketemu mereka, jadi gue sama pacar aja. Pacar. Karena dibayarin. Baru pacar. Soalnya kalau soal pacar lebih sefrekuensi aja ngobrolnya. Teman, Kenapa teman? karena bebas obrolannya. Temen, nggak punya pacar gue. Pacar gue kayak jadi teman gue juga. Temen, Kenapa? ya kenapa harus pakai kenapa? Karena gue bisa jualan reksadana kalau sama temen. Kalau mau pacar susah karena nggak punya. Teman, nggak punya pacar. Hangout bareng pacar. Gue nggak bisa mengesampingkan dia sih. Pacar, Kenapa? gratis. Pilih ke coffee shop atau jalan-jalan di mall? Jalan-jalan cuma nggak harus di mall. Coffee shop sih. Jalan-jalan di mall. Menunya variatif, gue bisa ngopi juga di sana dan bisa banyak aktivitas yang dilakuin di mall. Coffee shop, gue nggak suka jalan-jalan sih sebenarnya. Jalan-jalan di mall. Kalau gue ke mall, gue nggak harus belanja. Gue bisa ke tempat makan, dari tempat makan gue bisa ke tempat main, dari tempat main gue bisa nonton di satu tempat yang gue nggak perlu ngeluarin ongkos yang banyak gitu. Coffee shop, nggak capek duduk aja sambil ngopi, sambil ngobrol. Oh, jalan-jalan di mall? Coffee shop sih lebih fokus. Jadi kalau ke mall jadinya gue belanja tuh yang tadinya gue nggak mau beli. Mending coffee shop, soalnya bisa lebih banyak ngobrolnya. Coffee shop, nggak suka ke mall gue. Nggak tahu, kayak mall tuh kayak agak ngebosenin gitu nggak sih? Kayak kotak doang, square. Cilandak Town Square, kan kotak. Pilih hangout atau nabung? Nabung, buat hangout. Nggak bisa dua-duanya nih. Nabung mah udah pasti kali. Ya udahlah nabung. Nabung. Ngapain dipilih? Udah dibajetin semua. Buat hangout berapa, buat nabung berapa. Financial planning yang baik, guys. Nabung lah, jelas. Nabung. Hangout. Bagus. Pilih nabung atau investasi? Investasi. Investasi, jelas. Kamu tahu caranya investasi? Tahu lah, ke investasi gue aja. Download CNBC atau investasiku. Terus lu buka, lu regis, cuma simple. Paling berapa menit jadi, tinggal store dana, tinggal beli saham, udah. Tapi kan nggak ngerti. Tenang aja, di investasiku ada relationship manager. Kalau kalian mau tahu caranya, hubungin gue. Gue rekomen reksadana. Investasi untuk masa depan yang terbaik. Habis itu langsung lu bisa beli saham, beli obligasi, beli reksadana di situ. Lu bisa konsultasi, lu dapat rekomendasi, apapun lu bisa. Mau lu hangout bareng RM juga boleh. Ada syaratnya nggak nih? Syaratnya cukup segelas kopi.